Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nuni Larasati. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi perubahan wujud. Materi perubahan wujud ini sudah Ibu sesuaikan dengan materi kurikulum Merdeka Belajar. Jadi, Ananda bisa menggunakan video pembelajaran ini untuk mempelajari mengenai perubahan wujud zat. Selamat menyaksikan. Silakan Ananda lihat bagan skema yang Ibu tayangkan di layar ini. Nah, ingatkah kalian ada berapa macam wujud zat? Oke, ada 3 ya, padat, gas, dan cair. Bagus ya. Nah, ketiga wujud zat yang sudah kalian pelajari pada materi sebelumnya dapat mengalami perubahan wujud. Perubahan wujud zat disebabkan oleh kalor. Sehingga pada skema atau bagan yang Ibu tampilkan ini, ada 2 warna tanda panah yang bisa kalian amati. Ada warna merah dan ada warna biru. Dapatkah kalian membedakannya? Oke. Nah, untuk yang warna merah, artinya benda tersebut dalam berubah wujud itu memerlukan kalor. Tanda warna biru artinya benda tersebut mengalami perubahan wujud karena melepaskan kalor. Maka kita amati benda apa sajakah yang memerlukan kalor? Benda apa sajakah yang melepaskan kalor? Tentunya ketiga benda tersebut ada yang memerlukan kalor dan ada yang melepaskan kalor, sehingga peristiwa yang dialami oleh benda-benda tersebut akan berbeda. Nah, untuk yang memerlukan kalor ada 3 peristiwa, yaitu menyublim, perubahan dari padat menjadi gas, menguap, perubahan dari zat cair menjadi gas, mencair, perubahan dari padat menjadi cair, dan yang melepaskan kalor ada mengkristal, gas menjadi padat, kemudian yang melepaskan kalor, gas menjadi cair, mengembun, kemudian membeku, cair menjadi padat. Untuk lebih lanjut, kita amati satu persatu ya. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu perubahan mencair dan membeku. Silakan dilihat ya, mencair dan membeku. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada air, kemudian ada es batu. Berarti ini perubahan apakah? Ada es batu, kemudian berubah menjadi air. Ini merupakan perubahan apa? Oke, kita simak. Membeku. Perubahan zat cair menjadi padat. Di sini terlihat partikel zat cair berubah menjadi partikel zat padat. Mengapa bisa terjadi demikian? Bahwasanya partikel zat cair akan bergerak merapat ketika suhunya diturunkan hingga zat berubah wujud menjadi padat. Contohnya, di sini ada pembuatan agar-agar, pembuatan es krim, es batu, dan lilin yang didiamkan lama-lama, cairan lilin tersebut akan membeku. Kemudian kita klik tanda yang ini. Mencair atau meleleh. Perhatikan Ananda bahwasanya mencair atau meleleh merupakan perubahan wujud dari padat menjadi cair. Partikel padat yang sangat rapat akan menjadi renggang karena partikel zat padat akan bergerak ketika suhunya dinaikkan hingga zat berubah wujud menjadi cair. Perhatikan, lelehan coklat. Karena terkena panas, maka coklat lama-kelamaan akan meleleh. Es batu, ketika didiamkan, lama-lama akan mencair.
Es krim didiamkan, lama-kelamaan akan meleleh. Kemudian margarin ketika dipanaskan akan meleleh. Selanjutnya lilin yang diberikan api kemudian akan meleleh. Baik, untuk perubahan selanjutnya, kita klik perubahan gas dan cair. Wujud gas dan wujud cair. Ada apa saja? Menguap dan mengembun. Silakan diperhatikan tanda panah berikut. Di sini, menguap merupakan perubahan wujud zat cair menjadi gas. Di sini partikel zat cair yang renggang akan berubah menjadi partikel zat gas yang sangat renggang. Nah, proses menguap dapat terjadi di bawah titik didih zat cair. Menguap terjadi pada permukaan zat cair, sedangkan mendidih terjadi pada semua bagian zat cair. Dari dua video yang Ibu tampilkan ini, Ananda bisa melihat perbedaannya. Ketika mendidih, maka semua bagian zat cair itu akan mendidih. Kemudian ketika menguap, ya hanya terjadi pada permukaan zat cair. Mengembun. Perhatikan di sini. Mengembun merupakan perubahan wujud zat gas menjadi cair. Partikel zat gas yang sangat renggang akan berubah menjadi partikel zat cair yang renggang. Pada proses kondensasi atau pengembunan, panas dari gas yang terbentuk berpindah ke udara di sekitarnya. Karena kehilangan energi panas, maka gas berubah menjadi zat cair. Tahukah Ananda apa itu kondensasi? Nah, kondensasi di sini sama halnya pada saat proses hujan, ya, pembentukan hujan. Perhatikan contohnya. Di sini ada embun pagi, kemudian ada uap. Ya, mohon maaf ada embun ya yang ada di kaca jendela. Di sini kita lihat minuman dingin ya mengeluarkan embun di pinggir gelas. Menyublim dan mengkristal. Menyublim merupakan perubahan wujud dari padat menjadi gas. Partikel zat padat akan berubah menjadi gas. Hal ini membutuhkan kenaikan suhu. Kita lihat video petasan yang semula padat ya akan hilang ketika dinyalakan. Kemudian ada kapur barus yang lama-kelamaan akan mengecil atau habis. Nah, di sini juga ada efek asap yang digunakan untuk konser musik. Selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai titik leleh dan titik didih. Silakan Ananda perhatikan grafik yang Ibu tampilkan di layar. Perubahan benda yang terjadi pada grafik terkait tentang suhunya, kemudian perubahannya. Bisa kita amati bersama. Yang pertama, grafik menunjukkan suhu di bawah minus 20 derajat Celcius. Posisinya, wujudnya masih berupa padatan. Saat itu, isi dalam gelas semuanya berubah berupa es batu. Padat menjadi cair. Proses wujud perubahannya adalah meleleh.
Dengan adanya pemanasan atau energi, maka suhu di dalam gelas naik sampai pada 0 derajat Celcius, di mana suhu tidak mengalami perubahan selama proses meleleh. Bisa diperhatikan videonya. Nah, ini grafiknya tadi ya. Kemudian, kondisi daripada es batu sudah menjadi zat cair, maka wujudnya berubah menjadi wujud zat cair. Kita perhatikan grafik. Dari suhu 0 derajat menjadi 100 derajat. Ketika semua es telah berubah menjadi air, maka suhu di dalam cairan yang terus dipanaskan ini naik lagi sampai mencapai 100 derajat Celcius. Titik leleh adalah temperatur atau suhu pada saat suatu padatan berubah menjadi cairan. Sedangkan titik beku adalah suhu pada saat suatu cairan berubah menjadi padatan. Titik leleh dan titik beku suatu zat adalah sama. Jadi, titik leleh dan titik beku air adalah 0 derajat Celcius. Wujud zat yang semula cair menjadi gas dinamakan menguap. Suhu kemudian konstan atau tetap lagi pada 100 derajat Celcius saat air menguap membentuk uap air. Titik didih adalah suhu ketika cairan mengalami proses mendidih, dilepaskan ke udara dalam bentuk gas. Misalnya, titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Artinya, pada suhu pemanasan itu, cairan mulai berubah menjadi gas, dan suhu akan berubah sampai semua cairan sudah menguap. Jadi bisa disimpulkan dari grafik perubahan wujud zat dari padat menjadi cair, kemudian menjadi uap. Ayo dicoba membuat es krim tanpa kulkas sebagai penerapan konsep perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat, di sini dalam pembuatan es krim tanpa kulkas, dari wujud zat cair menjadi padat. Mari berlatih. Soal latihan. 1. Pada tahapan proses pembuatan garam, tambak yang berisi air laut akan terkena sinar matahari yang akhirnya akan menghasilkan butiran garam. Proses perubahan air laut yang menghilang karena terkena sinar matahari dinamakan proses menguap. Kegiatan berikut yang memanfaatkan perubahan wujud benda padat menjadi cair adalah A. Peleburan perak, menjemur ikan asin, membuat agar-agar, membuat es. Ingat, kata kuncinya perubahan wujud benda padat menjadi cair. Peleburan perak. Di Desa Cibojong, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, terdapat industri penyulingan minyak nilam. Minyak nilam diperoleh dengan cara mendinginkan uap nilam. Pada proses ini terjadi perubahan wujud yang disebut menguap. Ketika tangan kita ditetesi dengan spiritus, maka tangan terasa dingin. Hal ini menunjukkan adanya perubahan wujud, yaitu menguap. Andi disuruh ibunya membeli es batu ketika di jalan ia bertemu Tino dan diajak bermain petak umpet. Karena terlalu asik bermain, ia lupa es batunya diletakkan begitu saja di tempat yang panas. Setelah setengah jam, ia baru ingat kalau harus memberikan es batu itu kepada ibunya. Namun ternyata es batu itu telah menjadi air biasa. Peristiwa apa yang terjadi pada es batu tersebut?
mencair. Bagus. Nah, demikianlah penjelasan materi perubahan wujud zat beserta latihan soal yang Ibu jelaskan. Semoga bermanfaat untuk dipelajari Ananda sekalian, khususnya peserta didik kelas 7. Semangat belajar terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.